Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Sapitri, salah satu dosen di Universitas Sangbumi Ruwajurai, jurusan Manajemen, Program Studi Manajemen. Saya diangkat menjadi dosen sejak tahun 2019. NIDEN saya 0218059103. Di dalam video kali ini, saya memfokuskan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebagai acuan, saya menggunakan rencana perkuliahan semester untuk penilaian. Sebagai bahan penilaian, kehadiran dan keefektifitasan juga menjadi komponen penentu nilai akhir. Adapun persentase penilaian yaitu UTS 20%, UAS 30%, tugas 20%, kuis 20%, dan kehadiran 10%. Selanjutnya saya akan menjabarkan deskripsi singkat tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan proses pengelolaan sumber daya manusia, tujuan, fungsi, serta peranan manajemen sumber daya manusia. Perkuliahan ini membahas tentang konsep tentang manajemen sumber daya manusia, beberapa pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia, tujuan, fungsi, dan peranan manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, rancangan organisasi dan analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, pengenalan dan penempatan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja dan prestasi kerja, serta pemberhentian karyawan. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perkembangan manajemen sumber daya manusia, mampu menganalisis permasalahan manajemen sumber daya manusia, mampu menjelaskan proses pembuatan keputusan rasional dan pemecahannya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Metode pembelajaran dalam video kali ini yaitu saya menggunakan metode Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada siang ini dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat ya. Semuanya pada sehat ya? Sehat, Bu. Masih semangat? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang materi manajemen sumber daya manusia. Kemarin untuk pertemuan pertama sudah kita jelaskan tentang RPS, apa saja yang akan dibahas dalam satu semester ini, dan kontrak kuliah kita juga sudah dibahas dan semuanya sepakat. Untuk yang baru bergabung, mungkin nanti dilihat lagi di Google Classroom-nya, materi dan kontrak kuliah yang sudah saya bagikan. Karena kemarin sudah 90% hadir, artinya kontrak kuliah itu sudah berlaku. Oke, materi ini adalah materi kedua kita tentang manajemen sumber daya manusia ya. Oke, berikut materinya yang saya sampaikan. Seperti pertemuan pertama, saya sampaikan bahwa dalam perkuliahan saya yang aktif akan saya berikan nilai plus. Oke, nanti di akhir juga saya minta kalian untuk meresum atau menyimpulkan materi yang saya bahas. Jadi saya harap kalian nanti dapat mengikuti pembelajaran ini ya. Jadi fokus, walaupun kita perkuliahan kita melalui hybrid dan Zoom, yang kebetulan untuk pertemuan kedua ini adalah menggunakan Zoom, kalian tetap bisa menangkap materi yang saya sampaikan dengan baik. Untuk materi pertama, materi kita tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, kemarin sudah kita bahas secara singkat. Kira-kira masih ada yang tahu nggak manajemen itu apa? Kan kalian nih kebetulan kalian adalah mahasiswa ekonomi, jurusannya manajemen. Tujuan kalian kemarin berkuliah di jurusan manajemen bermacam-macam ya. Manajemen, ada yang mau jadi manajer, ada yang mau jadi
Pokoknya intinya kalian mau bekerja di kantor, menjadi pemimpin, seperti itu ya. Nah, kira-kira masih ada yang ingat nggak manajemen itu apa? Ya, silakan. Yang bisa menjawab, pemanasan dulu ya. Kita bahas yang kemarin. Kira-kira masih ada yang ingat manajemen itu apa? Ya, manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Manajemen itu juga merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, manajemen itu ada unsur-unsurnya. Apa sih yang diatur dalam manajemen? Itu ada 6M, terkenal dengan 6M, yaitu man, money, method, material, mesin, dan market. Oke. Nah ini ya, manajemen sumber daya manusia itu atau disebut juga dengan human resource management adalah suatu pendekatan strategi dalam mengolah tenaga kerja di suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan efektif dan efisien. Artinya, manajemen sumber daya manusia tadi itu kan adalah, manajemen itu adalah mengatur ya. Yang diaturnya itu ada 6 tadi unsurnya. Ada mens itu adalah manusia, money atau uang, metodenya, material atau bahan-bahannya, mesin adalah peralatannya, dan market goals-nya adalah pasar, terakhir market. Kenapa kira-kira dalam unsur manajemen mens di nomor satukan? Mens itu manusia. Kira-kira secara logika kalian berpikir dari 6 unsur itu, kenapa mens dijadikan unsur nomor 1? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ke saya? Boleh? Mungkin karena manusia itu menjadi unsur pertama itu karena mereka yang menjalankan gitu, Bu. Oke, benar sekali ya. Percuma teknologi secanggih apapun apabila si mensnya atau manusianya yang menjalankan tidak tahu nih cara menggunakan atau jadi teknologi itu tidak berguna. Jadi secanggih-canggihnya teknologi atau tadi cara atau sebanyak-banyaknya uang, sebanyak-banyaknya mesin, tetapi ketika manusia atau sumber daya manusianya tidak 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 menggunakan kemampuannya secara efektif, efisien dan benar, semua itu tidak ada artinya, sehingga mens itu merupakan unsur penunjang nomor 1. Jadi apa-apanya tergantung dari manusianya. HRM atau Human Resource Management juga mencakup pengembangan strategi dan kebijakan yang menyangkut karyawan dalam organisasi seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, penggajian, manajemen kinerja, dan manajemen hubungan industri. Nah, itu yang dibahas dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia atau manajemen tadi disebut juga dengan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia. Kira-kira bisa menjelaskan nggak kenapa manajemen itu disebut dengan ilmu dan seni? Jadi dalam manajemen itu mengatur kan, yang diaturnya tadi ada 6 unsur. Unsur yang pertama merupakan manusia. Nah, manajemen itu juga disebut dengan ilmu dan seni. Kenapa ilmu? Kenapa seni? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Atau saya jelaskan dulu ya. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Ya. Sedangkan seni, manajemen dikatakan seni karena melibatkan kemampuan memimpin dengan berbagai keunikan atau karakteristik. Contohnya seperti ini, ketika seseorang memimpin, karyawannya itu kan bermacam-macam. Ada dari suku dan bangsa yang berbeda-beda biasanya. Misalnya seperti ini,
ketika kalian menjadi pemimpin. Manajemen itu tadi kan mengatur ya, seorang manajer mengatur. Ini manajemen mengatur, yang diatur manusia juga. Dikatakan seni ketika kalian berjumpa dalam suatu organisasi, berjumpa dengan orang-orang yang berbeda-beda karakteristik, jenis kelamin, dan watak. Nah, itu memerlukan seni. Kenapa? Antara orang satu dan orang yang lain itu wataknya akan berbeda-beda. Seperti contohnya kita ini sekarang ada di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ini terdiri dari pendatang ya, banyak juga pendatang. Ada suku Jawa, suku Kalimantan, dan lain-lain ya, banyak. Nah, ketika seorang pemimpin menghadapi staf atau karyawan yang berbeda-beda itu cenderung pendekatannya melalui seni. Antara misalnya nih kayak mereka orang Lampung terkenal dengan suaranya keras katanya kan. Padahal kan wataknya nggak seperti itu kan. Cuma pembawaannya keras. Nah, ketika si pemimpinnya bersuku Jawa, karyawannya bersuku Lampung, mungkin ketika karyawan itu berbicara keras, ketika pemimpin tidak memahami itu, sangkanya marah-marah, padahal kan enggak. Nah, itulah seninya ya. Seninya kemampuan memimpin dari berbagai keunikan atau karakteristik. Paham? Oke, paham? Coba saya mau lihat responnya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut Paham, ya. Bu. Paham. Lanjut. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan, fungsi implementasi, fungsi pengawasan. Nah, di mana fungsi perencanaan meliputi perencanaan dan pengembangan kebijakan dan program manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi direncanakan dulu. Segala sesuatu itu memerlukan perencanaan sehingga goals-nya atau tujuannya itu nanti tercapai. Kira-kira rencananya mau apa nih? Misalnya di suatu perusahaan, tujuannya adalah mencari keuntungan, perencanaannya. Ya nanti apa saja yang menjadi rencana-rencana untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu dari perencanaan. Fungsi implementasi meliputi pelaksanaan program-program manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, penggajian, manajemen kinerja, dan manajemen hubungan industri. Nah, itu masuk dalam kategori fungsi implementasi. Dan fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan atau controlling ya, meliputi pengawasan dan evaluasi program-program manajemen sumber daya manusia untuk memastikan kinerja organisasi dan karyawan sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Nah, pengawasan ini juga merupakan salah satu fungsi manajemen. Sehingga ketika adanya perencanaan, diimplementasikan harus ada pengawasan. Kenapa harus ada pengawasan? Karena apa saja yang sudah direncanakan dan dikerjakan harus dilihat, dievaluasi lagi. Kira-kira rencana tadi tercapai atau tidak. Ya, itu fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efektif, yang memungkinkan karyawan berkinerja tinggi dan memaksimalkan kontribusi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efektif ya, yang melibatkan organisasi. HRM atau HRM juga bertujuan untuk memastikan berlanjutnya organisasi dengan memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi dan karyawan. Oke, ini kalian dibuka ya kameranya. Peranan manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen sumber daya manusia meliputi membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pengembangan program manajemen sumber daya manusia yang tepat, meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas melalui perekrutan,
pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja yang efektif. Meningkatkan kepuasan karyawan melalui pemberian penghargaan dan manajemen hubungan industri yang baik. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang tenaga kerjaan. Nah, itulah peran manajemen sumber daya manusia. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya, atau kita lanjut lagi? Oke, lanjut ya. Nah, pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Kelihatan nggak ini? Pendekatan itu ada pendekatan strategi, pendekatan perilaku, pendekatan pendekatan keterampilan, pendekatan sistem, pendekatan partisipatif, pendekatan etis. Nah, saya minta coba Pania silahkan baca pendekatan secara strategis itu yang seperti apa. Coba silahkan materinya dibaca. Pendekatan strategis. Pendekatan ini menempatkan HRM sebagai salah satu elemen penting dalam strategi bisnis organisasi. HRM harus dikelola dan diintegrasikan dengan strategi bisnis organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, kira-kira apa itu? Seperti apa? Jadi strateginya ya, pendekatan, karena itu kan sudah ada pendekatan secara strategi. Jadi strategi bisnis apa yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi baik secara efektif dan efisien. Itu strateginya, caranya ya. Nah, selanjutnya Padli. Terima kasih Pania. Selanjutnya Padli. Padil, Bu. Padil, ya, Muhammad Padil. Bukan itu. Silakan baca di nomor 2. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini menempatkan fokus pada perilaku karyawan. HRM harus memahami perilaku karyawan dalam lingkungan kerja dan mengembangkan program HRM yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas organisasi. Oke, ini secara perilaku artinya ya, bagaimana cara mempengaruhi perilaku karyawan agar dia kinerjanya baik. Selanjutnya, siapa ini? Paujan. Paujan silahkan baca di nomor 3. Pendekatan keterampilan. Pendekatan ini menempatkan pada fokus pada pengembangan keterampilan karyawan. HRM harus mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan keterampilan karyawan, sehingga mereka dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas organisasi. Oke, jadi maksudnya gimana itu? Oke, ini fokus pada pengembangan ya, pengembangan keterampilan karyawan. Iya. Oke, terima kasih Pak Ujan. Sama-sama, Bu. Siapa lagi nih? Anca Aulio, tidur nggak ini Anca? Coba Anca. Pendekatan secara sistem. Oke, selanjutnya adalah pendekatan sistem. Silakan Pania Sasikirana dibaca. Pendekatan sistem. Pendekatan ini menempatkan HRM sebagai sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang saling terkait. HRM harus mengelola elemen-elemen tersebut dengan baik agar sistem HRM dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, artinya secara sistemnya harus baik. Selanjutnya adalah pendekatan partisipatif. Silakan, Desinta. Ya, Bu. Silakan dibaca Desinta. Pendekatan partisipasif. Pendekatan ini menempatkan fokus pada partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan HRM. HRM harus memperhatikan dan memfasilitasi partisipasi karyawan agar mereka merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan SDM organisasi.
Oke, jadi dalam organisasi itu kan ada karyawan-karyawan. Nah, di mana karyawan itu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dalam pengelolaan SDM itu kan dia organisasi ya yang dilibatkan, bukan individu. Jadi partisipasi karyawan, ide-ide karyawan itu harus dimasukkan ke dalam pendekatan partisipatif. Selanjutnya pendekatan etis. Dwi, silakan dibaca Dwi. Pendekatan etis. Pendekatan etis ini menempatkan fokus pada prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan SDM organisasi. HRM harus memastikan bahwa praktik-praktik SDM yang dilakukan di organisasi berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang baik. Oke, maksudnya gimana itu? Pendekatan etis itu pendekatan menempatkan fokus pada prinsip-prinsip etika ya, dia berdasarkan etika. HRM itu Human Resource Management, harus memastikan bahwa praktek SDM yang dilakukan organisasi berdasarkan etika, pokoknya berdasarkan norma yang baik. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pendekatan ini dari pendekatan strategi, pendekatan perilaku, pendekatan keterampilan, pendekatan sistem, pendekatan partisipatif dan etis, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, Human Resource Management harus memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik organisasi dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga ilmu dan seni dari manajemen tadi digunakan ya dalam pendekatan manajemen sumber daya manusia. Jadi dipilih nih, kira-kira yang mana pendekatan-pendekatan yang berlaku di organisasi itu. Bukan hanya satu pendekatan, bisa jadi semua pendekatan ini diadopsi untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebelum disimpulkan, kira-kira dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Oke. Dari materi yang sudah disampaikan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila mahasiswa aktif dalam bertanya atau memberikan jawaban, itu akan saya berikan nilai tambah untuk setiap pertemuan. Untuk pertemuan kali ini, siapa mahasiswa yang ingin bertanya atau memberikan kesimpulan, dipersilahkan. Yang bertanya boleh. Saya, Bu, saya ingin bertanya, boleh? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Apa sih persamaan dan perbedaan antara MSDM dan manajemen personalia? Oke, nah kalau kita misalnya mau melamar pekerjaan itu kan biasanya ada manajemen personalia ya. Apa bedanya? Bedanya atau persamaan? Ya, Bu. Persamaan dan perbedaannya. Perbedaan dan persamaan antara MSDM, manajemen sumber daya manusia, dengan manajemen personalia. Nah, itu persamaan MSDM. Saya bahas dulu tentang persamaannya. Kalau persamaan MSDM dan manajemen personalia adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia yang diatur dalam satu organisasi agar terwujudnya tujuan. Perbedaannya yaitu kalau MSDM dengan personalia adalah kalau manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Nah, kalau MSDM juga menganggap bahwa karyawan adalah aset.
Jadi karyawan itu merupakan kekayaan atau aset utama organisasi. Jadi harus dipelihara dengan baik. Kalau manajemen personalia itu biasanya menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi. Jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Nah, itu bedanya kalau dari segi manajemen MSDM dan personalia. Kalau perbedaan yang ketiga yaitu kalau manajemen sumber daya manusia itu pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia biasanya pendekatannya secara klasik. Bedanya seperti itu ya. Kalau persamaannya sama-sama mengatur tentang merupakan ilmu yang mengatur tentang unsur manusia. Kalau perbedaannya yaitu kalau manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan personalia dikaji secara mikro. Kalau MSDM si karyawan adalah aset utama bagi organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Sedangkan kalau dari secara personalianya, karyawan itu adalah faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif. Oke, itu jawabannya. Ya, Bu. Terima kasih. Baik. Oke, karena waktu kita pertemuan ini sudah hampir habis, jadi kesimpulannya manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. HRM itu Human Resource Management. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dengan pertemuan kali ini yang dilakukan secara Zoom dapat menambah pengetahuan kita, khususnya mahasiswa, dalam pelajaran manajemen sumber daya manusia. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, silakan.